datang di Ngobat, ngobrol lebih dekat. Ketemu lagi ya, kita ngobat dari GKJ Purbalingga yang sudah sekian. Ini episode keberapa ini? Aduh, episode keberapa ya? Sampai lupa ya, 687. Iya kayaknya ya. Nah, saya masih tetap Indah dan saya masih Umang. Nah, selamat datang di Ngobat lagi. Di Ngobat, ngobrol lebih dekat. Yuk, tepuk tangan. Oke, Mbak. Yep. Ini ya. Hari ini nih, edisi ini, episode ini kita akan ngobrol tentang sebuah tradisi, Wak. Tradisi. Iya, tradisi. Karena dewek kan wong Jawa, wong iya. kostumnya bebas ya, mencerminkan orang Jawa. Punya tradisi, punya adat tradisi. istiadat. Iya, tapi terus tradisinya itu sekarang akan dilaksanakan di gereja, yaitu dalam rangka unduh-unduh, riyoyo unduh-unduh. Riyoyo unduh-unduh. Iya, riyoyo unduh-unduh. Riyoyo itu hari besar. Iya. Unduh-unduh itu kayaknya sih hasil panen loh, nek ora salah. Ngunduh ya. Iya, katanya unduh-unduh. Iya, kata dasarnya ngunduh. Tapi nek dewek kan kita kan tidak punya lahan pertanian ya. Oke. Jadi, sebelum kita bicara panjang lebar tentang unduh-unduh, kita sudah kedatangan dua tamu istimewir. Istimewanya karena mereka turun dari gunung, lereng Gunung Slamet yang biasanya dingin. Nah, di studio ini dinginnya tidak sedingin di Gunung Slamet. Siapakah mereka, Bun? Oke, pemirsa, kita sambut Pendeta Bagus Imam Cahyono dari GKJ Pengalusan. Pak Bagus ternyata tidak berani turun sendiri. Oh iya. Iya. Jadi harus ada temannya. Temani. Iya, ditemani. Bahasa Inggrisnya dibatiri. Iya, betul. Dibatiri oleh, biar kenalan sendiri apa ya? Iya, kenalan sendiri aja. Silakan, Mbak. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murwati. Kami dari GKJ Pengalusan yang tadi sudah dikatakan di bawah lereng Gunung Slamet. Salam. Wah, keren ini. Sepertinya 11-12 dengan saya ya, Mbak. Ya, memang seperti itulah, biar imbang, makanya satu duduk di sana, satu duduk di sini. Gitu kan, Pak? Iya, Pak, ya. Betul. Oke, Pak Bagus. Turun gunung ini. Betul. Dan perjalanannya aman? Aman, sehat. Tidak terkendala oleh barisan saleng yang iya. Saya lagi menginap semua. Oh, saleng menginap semuanya. Tapi ya, Pak ya, kita sebenarnya sekarang ini sedang jadi mata-mata. Waduh, mata-mata. Spionase. Spionase. Itu mata-mata kepribadi. Mata-mata nih kue karena dari berita-berita yang sudah beredar begitu ya. Yang sudah viral. Itu GKJ Pengalusan ini selalu tokcer banget kalau mengadakan riyoyo unduh-unduh, dan Pak Bagus ini ya yang menggawangi dari awal ya. Nah, kalau Bu Mur ini siapa ini? Bu Mur ini tamu baru. Iya. Nah, sepertinya ini lebih tokcer lagi nih. Ya, Bu. Biar lancar. Bu Mur ini ketua panitia untuk riyoyo unduh-unduh tahun ini ya. Nah, itu berarti nanti kita bisa kulik supaya riyoyo unduh-unduh yang ada di Purbalingga nanti. Juga sama. Kita curi ilmunya saja. Kita curi ilmunya. Bagaimana sana sudah bisa heboh, sudah hebat. Nah, kita curi ilmunya. Ben di Purbalingga juga seperti itu di GKJ kita. Oke. Jangan boleh pulang kalau begitu. Mantap. Kita tawan ya. Karena kita nanti pelaksanaan unduh-unduhnya itu sekitar tanggal 19 ya. Semoga ini sudah tayang ya, 19 sebelum 19 ya. Jadi semua warga GKJ Purbalingga bisa ngangsu kawruh nih ya. Nah, dari GKJ Pengalusan yang sudah sangat sukses loh, Rumangsaku ki sangat sukses. Sangat sukses. Iya, baik pelaksanaannya, terus lelangnya,
dan lain sebagainya. Yes, nanti kita tanya-tanya deh ya kenapa bagaimana. Saya tanya dulu. Oke. Pak Bagus. Nggih. Riyaya Unduh-Unduh kan hari turunnya Roh Kudus. Iya. Kalau menurut sejarahnya zaman dulu. Ya. Jere mbah saya gitu kan. Nah, kenapa perwujudannya itu kok unduh-unduh padahal ini turunnya Roh Kudus? Ya. Hubungannya itu apa? Ya. Menjelaskan kembali, salam jumpa dengan para ngobat yang boleh hadir di sini. Saya Pendeta Bagus dari GKJ Pengalusan. Iya. Mau menerangkan dalam bentuk Riyaya Unduh-Unduh sampai kepada perayaan kok masuk bareng dengan Pentakosta. Ya, jelas bahwa kita masih berentetan dengan peristiwa Paskah, di mana Paskah ini tidak boleh berhenti di situ, tetapi itu be continue. Nah, ini ada seri bersambung ya. Bersambungnya ini dari kemarin kita sudah melalui masa Paskah, melanjutkan dengan masa Pentakosta. Ya. Nah, di masa-masa Paskah dan Pentakosta itu ternyata banyak peristiwa sejarah yang sangat besar pada abad itu, dan perguliran yang cukup panjang yang harus dirasakan oleh para umat Tuhan, baik itu dalam kepemimpinan Musa yang terus mengalami banyak gejolak dan banyak rintangan, tantangannya cukup besar karena harus melepaskan dari perbudakan menuju kebebasan umat. Ya, dalam perjalanan itulah mereka itu tidak hanya menggenapi dari apa yang dikehendaki Allah. Jadi dia merasa bahwa ini harus ada penyelesaian dan mendapatkan tidak hanya keselamatan, kedamaian, tapi kebebasan dan pembebasan dari perbudakan bangsa Filistin itu. Dalam peristiwa ini rentetan perjalanan cukup panjang juga, menghabiskan waktu juga tahunan atau untuk menuju tanah perjanjian itu. Makanya Musa membawa seluruh perjalanannya ini supaya umat bisa merasakan bahwa inilah yang harus ditunjukkan. Perjalanan itu kita tahu bahwa untuk eksodus menuju tanah perjanjian itu pasti orang berpikir mau ngapa, mau kemana, dan mau melakukan apa. Nah, ini yang dicari, digali terus oleh para ahli-ahli. Ternyata banyak sekali yang didapatkan melalui makna dari perjalanan eksodus itu, yaitu pertama mereka tentu dari golongan keluarga-keluarga petani dan keluarga-keluarga peternak seperti zamannya Musa, Abraham, sampai Esau dan seterusnya. Nah, perjalanan inilah yang terus dipakai untuk mereka hayati. Jadi hasil yang mereka bawa itu untuk eksodus. Seperti ibarat istilah kata kita pindahan, nggak mungkin yang namanya orang pindahan itu meninggalkan barang, pasti ya baju semuanya dibawa. Ya, disitulah eksodusnya dibawa semua sampai peternakan, tapi tidak bawa rumahnya ya, karena rumah itu nggak mungkin dibawa. Tapi yang dibawa pembekal apa yang harus dibawa. Hasil-hasil pertanian, hasil peternakan gitunya ya. Makanya terus masuk kepada riyoyonya di Jawa dalam bentuk unduh-unduh gitu ya. Nah, perjalanan itulah yang sangat spektakuler ya. Artinya mereka benar-benar membawa hasil ternak dan hasil bumi untuk ke tanah Kanaan perjanjian Allah. Namun yang menarik lagi, ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, mereka harus melaksanakan ritual. Nah, ritualnya itu adalah ritual syukur. Ritual persembahan syukur pada Tuhan, ritual juga ucapan syukur pada Tuhan, karena mereka merasa bangga bisa dibawa keluar. Ya. Berarti ucapan syukur ya. Betul. Ucapan syukur itulah yang mereka harapkan dan mereka wujudkan dalam bentuk ubur rampe yang mereka miliki. Karena yang jelas bahwa peristiwa Pentakosta itu dinanti. Nah, menggenapi dari perjalanan Yesus, ketika Yesus pada peristiwa kedatangan itu dihayati seperti Paskah ya. Maka Paskah itulah yang dilalui dengan cara kemarin kita melalui Rabu Abu,
lalu masuklah ke Yerusalem. Ya. Yerusalem itu menjadi makna bagaimana Yesus saat itu mengalami penerimaan dan penolakan, ya seperti halnya bangsa itu, ya diterima ya ora, ditolak ya pasti, ya kan? Yang jelas seperti itu. Yang lalu dilanjutkan dengan aksi penyucian kaki dan perjamuan. Itu artinya seperti kembali untuk merayakan perjamuan di tengah-tengah jalan para orang-orang Exodus tadi. Jadi dia tidak serta kosong membawa tangan kosong. Ya makan yuk. Jadinya mereka mempersembahkan apa yang ada pada apa yang mereka kehidupan miliki. Mereka ya, Iya. yaitu hasil pertanian, hasil itu. peternakan, Betul. hasil mereka sehari-hari gitu ya. Bisa bertahan bersama itu suatu keelokan ya. Bersama rombongan begitu banyaknya Exodusnya sekeluarga. Iya. Itu kan butuh bekal makan semuanya. Nah, semua bergotong royong. Semua satu sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan dan sependeritaan. Iya, Nah, disitulah yang didapat. Ya, soalnya kan kalau misalnya itu makanya terus jadi unduh-unduh itu loh, Wak. Karena merupakan persembahannya itu dalam wujud hasil bumi, hasil peternakannya gitu. Ujarku ya karena turunnya Roh Kudus. Nah, kan terus ora festival bahasa, dhewe kan bahasanya apik banget ya. Festival bahasa. Iya. Nah, itu Festival modernisasi bahasa. itu. Dari modern kembali kepada abad yang kedua, yang terjadi adalah penggenapan Pentakosta Perjanjian Baru. Di situ orang-orang dari bahasa manapun hadir ya, karena dari Persia, Mesopotamia, itu segala penjuru negeri masuk ke ranah daerah yang dijanjikan Allah, Yerusalem itulah. Berarti sempat terjadi juga itu, Pak? Ya, diingatkan kembali dengan peristiwa besar itu. Tapi terus kalau di Jawa ya festival bahasanya ya Jawa. Dan ngapak dan ngokok. Gitu ya. Iya, jadi apa sudah besok, terjawab. Ini kan ilmunya kita tarik nih. Apa besok di Purbalingga kayak gitu. Pada kamu tugas bahasa Jawa, saya Tugas. itu ngomong bareng-bareng. Loh, Bisa iya, Banyumas. kayak Babel malam medeni. Nah, terus itu loh, Pak. Apa? Jadi sudah terjawab ya, Iya. kenapa kok hasil pertanian. Lah, sementara dewek kan kita kan nuwun sewu ya Mas Bagus, nuwun sewu loh. Kita kan kota ya. Wong desa. Kan punya lahan sawah loh, pertanian, nggih Bu Mur. Nah, kalau kita kan orang kota, hidup di perumahan. Wah, nek anu terus arep mempersembahkan apa kira-kira? Ya kan mobil. Kita punyanya kan barang-barang seperti itulah. Iya. Kulkas yang kecil saja itu termos es. Artinya kita bukan petani, bukan peternak. Tapi pekerja. Terus bagaimana ini? Ya, kalau bagi komunitas perkotaan ya dibanding dengan pedesaan pasti masih banyak hasil bumi yang digunakan untuk persembahan. Tapi kalau untuk perkotaan kan kita hasil kerja kita bisa kita miliki jadi jenis tadi ya kulkas, ya tanah, ya juga mobil ya bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Hal-hal seperti itu keinginan hati aja. Rung lunas sesuai bahasa apa yang kita punya ya. Apa yang kita punya. Makanya selain persembahan natura itu juga ada kita kalau di Purbalingga ya. Ada persembahan yang berupa uang. Gitu bisa diwujudkan bentuk kreativitas atau kreasi kayak melukis bisa diwujudkan. Hasil lukisannya. Ada tuh kita punya pelukis ya. Punya. Kemarin memang ada lukisannya. Ya. Kemarin ya. Diundi. Terus dilelang juga. Iya, dilelang. Laku itu lukisan. Nah, itu bisa jadi berarti bisa diganti ya dengan barang-barang lain. Atau ibu-ibu rumah tangga di perkotaan kan punya kuliner-kuliner hasil masakan. Nah, itu dikemas lalu dipersembahkan untuk gereja. Berarti bisa diwujudkan dalam bentuk barang lain ya, Pak ya. Tidak harus hasil pertanian. Nah, terus ini yang paling menyenangkan itu kalau melihat Rioyo unduh-unduh yang di GKJ Pengalusan itu ada grebek gunungan. Grebek gunungan yang bentuknya kayak ya gunungan, terus ya isinya sayur-sayur begitu ya.
Nah, itu kenapa kok bentuknya kok gunungan, nggak kotak aja atau apa gitu loh. Apa ada filosofinya atau bagaimana itu Pak? Kenapa harus gunungan? Iya, kenapa harus gunungan? Filosofi Jawa itu memang kita masih fokus dengan filosofi Jawa. Jawa itu punya identik dengan gunung. Gunung yang digambar perwayangan itu, yang di perwayangan itu dipakai untuk setiap acara pembuka wayang ya. Dan itu simbolnya bentuk gunung dan di dalamnya ada hewani dan di situ ada pintu masuk gerbang dan itu ada 2 penjaga. Nah, bukan 2 orang tapi hewan penjaga. Artinya di situ kita harus kembali kepada yang Khalik, yang Maha Esa, kembali kepada Allah gitu. Dan juga di situ ada pintu masuk, semua orang pasti ingin masuk surga. Itu loh Bun, maksudnya. Tapi di dalam filosofi Jawa begitu ya. Tapi di filosofi ke gereja Jawa ada lagi. Kita juga pakai simbol gunungan juga. Iya betul. Ya. Lambangnya GKJ itu kan. GKJ. Gunungan ya. Itu ada gunungan, kita juga horizontal dan vertikal. Ya. Lalu itu ada tangan. Bentuknya mengucap salam kayak gitu ya, kayak berdoa gitu. Itu adalah simbol kebersamaan dan di bawahnya ada bentuk merpati. Jadi kita diajak untuk membawa damai untuk semua seluruh ciptaan. Merpati simbol Roh Kudus. Simbol Roh Kudus juga. Kan pas. Jebule sih banget, Wak. Rika apa? Saya baru tahu ini. Lulus katekisasi kapan sih? Itu gimana ya? Anyaran lulus jadi masih ingat baru katekisasi. Oke Pak Bagus, itu kan tentang gunungan. Sekarang tentang arak-arakannya ini. Gimana? Kenapa itu harus dibawa dari suatu tempat ke tempat lain? Atau tadi hubungannya dengan eksodus itu atau ada budaya secara iman Kristen? Ya. Secara iman Kristen budaya Yahudi ini sebenarnya. Atau pesta Shavuot. Ya, pesta Shavuot itu para rasul-rasul, para murid-murid Yesus itu sedang dalam kondisi saat ini untuk menunggu di Yerusalem lebih dulu. Nah, menunggu sampai datangnya Roh Kudus. Tapi di peristiwa Shavuot itu atau maksudnya Pentakosta itu menuju pada 49 sampai 50 hari. Artinya kita juga diajak masuk menghayati bagaimana festival Shavuot Yahudi itu dimaknai di kekristenan kita. Dan itu sudah menjadi ranah yang besar yang harus kita hayati. Di situ mereka berkumpul dengan cara berkumpul bersama sehati sepikir, itu diajak untuk meresapi dari acara tersebut, Pak. Jadi gambarannya seperti itu. Makanya kalau kita boleh masuk ke tahap persoalan dari Alkitabiahnya bangsa terpilih ini atau di kisah para rasul 2 itu runtut sekali. Di situ tidak hanya jemaat diajak untuk diam atau murid-murid juga diam, tetapi mereka harus melakukan apa yang diritualkan Yesus itu. Nah, kembali dengan cara pada ayat 41 sampai 45 itu satu sepikir, seperasaan, sepenanggungan dan makan bersama. Nah, itu baru mereka bisa menghayati antara turunnya Roh Kudus. Oke. Setuju itu ayat 45 makan bersama. Makan bersama. Gue lah mesti apalnya nggak sih kayak gue kayak. Kisah para rasul juga ya. Nah, oke, berarti filosofi gunungan itu apakah hanya ada di GKJ, denominasi GKJ saja, atau di gereja-gereja lain bentuk ucapan syukur dalam rangka turunnya Roh Kudus itu, apakah mereka juga ada atau bagaimana, Pak Bagus? Ya, sebenarnya kalau menghayati sejarah itu ya harusnya semua melakukan. Ya, tetapi ada di dominasi gereja yang masih menghayati tentang bahasa roh, bahasa itu. Tetapi untuk kita kan penghayatannya langsung ke sejarah lokal, langsung ke kearifan lokal. Jadi kita menyatunya di kearifan lokal. Setuju, hidup GKJ. Hidup GKJ. Tepuk tangan.
Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Iya. GKJ, GKJW ya. Iya, itu GKJ, masih GKJW. ada gerbek-gerbekan begitu Masih ya, Pak? ada, ya. GKJ. Oke. Bunda pernah digrebek Iya. Zaman dulu ya. zaman dulu ya. Iya. Gebek suami. Sudah. Bun. Wis genah kan? Ya. Terkait dengan undu-undu wis jelas. Ya, nah, sip. terkait dengan tadi apa? Tradisi Eksodus Ah, itu, ah. tradisi Ucap syukure dalam bentuk syukurnya. undu-unduwe. Sekarang Iya. yang kita tanyakan ini Sing go ngesuwe. apa? Oh, lelang. Nah. Lelang. Iya. Ya Lelang. anu Ben, apa pelaksanaan apa riyoyo unduh-unduh terutamanya kue mau lelang. lelang. Lah nek kue kayaknya bertanya kepada Oh, yang oke. ini kan ibu komandan. Iya. Oke, Bu Ketua, Murwati. Ya, Bu Murwati Nah, saja. Besok gimana nih pelaksanaan lelangnya? Mau seperti apa di sana? Kita kan lagi mencuri ilmu sebetulnya. Iya. Silakan Bu, jujur Bu, jujur. Ya jujur. Lelangnya ya seperti tahun kemarin. Itu tahun kemarin juga itu kan kita panitia lelangnya dari jemaat karena jemaat kami memang mayoritasnya petani dan peternak. Iya, iya. Jadi di sana memang orangnya jemaat kami miskin ya, maksudnya miskin harta, tapi untuk mempersembahkan untuk Tuhan itu luar biasa. Wah. Jor-joran Ah, ya. Sehingga setiap Catat. tahunnya kalau ada riaya unduh-unduh, mereka itu antusias sekali untuk mengucap syukur. Yes. Ya, jadi besok lelangnya juga seperti tahun yang lalu, ada kambing, Wis. ada hasil pertanian, ada juga kuliner. Pokoknya apa saja yang dari jemaat GKJ sana punya itu biasanya dipersembahkan. Lah nanti lelangnya itu kan biasanya dari panitia cuma menjadi pelantara. Nantinya juga untuk gereja, ya untuk gereja, nantinya untuk kemuliaan Tuhan juga. Saya tidak keren ya. tahu kalau nanti untuk dipersembahkan. Yang penting itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tahunnya itu. saya. Apakah Setuju? saya boleh datang? Senang sekali ya. Karena kalau acara unduh-unduh di sana memang jadi enten-entenan loh Pak. Oh iya, Kayak saya juga ini kan menunggu. Roh Kita Kudus. menunggu. Bahasanya jadi beda. Oh, jadi beda. Iya, Roh Kudus. ya, Kalau bahasanya jahat beda ya, kalau ya. Nah, itu. Jadi kalau di sana unduh-unduh itu menjadi hal sing denteni-teni, baik dari masyarakat Sekitar umum ya. karena kami juga di sana kan berdekatan dengan orang-orang muslim. Ya. Tapi Iya. di sana antusiasnya orang-orang non muslimnya itu mereka itu kalau itu malah kapan ya acara yang unduh-unduh nanti saya mau grebek gunungan itu Gunungannya, ya. karena mereka memahami bahwa kalau grebegan itu kan sudah didoain. Iya. Di situ kan ada bibit kayak jagung, kayak padi, pokoknya ada bibit itu. Mereka itu katanya kalau bisa ngambil itu biasanya itu untuk ditanam. Ditanam, Karena subur, ya. nanam satu jadi tumbuh 1000. Seribu. Iya. Oh, Iya, iya. bibit nanam jagung kan satu ya, satu. tapi bisa banyak lah ya. itu yang luar biasanya. Jadi apa di sana untuk unduh-unduh itu ya apa ya banyak yang lagi ngantri. Ya. Iya. Sudah booking tempat gitu ya Bu ya? Iya, Oh, iya. keren Apakah banget sudah Ada loh. sudah booking tempat dari GKJ mana ya Pak? Mercy ya. Mercy. Oh, dari Oh, Mercy. oh, Mercy, iya. halo Mercy. Kapan Anda booking tempat ke Purbalingga? Jadi Keren banget ini. nanam satu tumbuh 1000. Tumbuh 1000. Kalau Jagung ya Bu ya? Iya. Kan dijualnya 1000-an. Iya. Jadi kalau lelang itu kita untuk menyemarakan biar Iya, rame, iya, biar iya. segera terjual laku dan bisa di apa nilai dari harga itu tidak jatuh karena itu juga menunjang Nah, para petani itu senang. Seperti ini. Apakah nilai misalnya jagung 1 kilo nek didol dewek itu 5.000 misalnya. Nah, dilelang itu tekniknya bagaimana Bu? Apa dibuka dengan harga 5.000 apa Iya. 1.000? Ya kalau memang lelangan itu apa dibuka hasil apa maksudnya harga dasar. Oh, harga dasar. Kalau jagung kan biasanya 5.000 ya di situ dibuka harga dasar 5.000. Tapi kan kalau yang lelang itu memang kayak saingan itu lebih rame itu. Harga jagung bisa jadi 100.000 100.000. itu Wih, biasanya. keren ya. Yang biasanya di sana juga Sampai gitu. yang itu pisang
pisang itu kalau orang kota kan pisang itu ngiranya kalau satu itu 1.000 ya. Iya. Jadi kalau satu tundun itu biasanya kan ada yang sampai 100.000, ada yang 150.000. Oh. Ya, jadi Padahal sebetulnya harga dasarnya berapa Bu Mur? kalau sana ya 30 lah, 30.000. Oh, iya. harga dasarnya. Bisa sampai 150. Iya, sampai 100 Itu bisa tapi sampai kalau 300. yang membawa barang itu kan warga gereja Iya, ya. Terus yang membeli itu apakah jemaat sendiri atau orang-orang di sekitar atau ada jemaat, ada orang sekitar gitu? Apa tidak boleh dibeli sendiri, Bu? Apa tidak Beli boleh gondok? beli sendiri? Ya enggak, Oh, beli enggak. gondok. boleh. Ada juga yang dari jemaat juga ada yang beli. Di luar. Itu juga tapi kalau jemaat ya kalau yang harganya tinggi ya nggak mau. Jadi pengalaman dari tahun-tahun ya pasti yang beli ya orang-orang yang Luar. bersugih-sugih. Iya, Bersugih-sugih. bersugih-sugih, Ya, kayak banyak aku uang. lah. Iya, kayak dari Sugih banget GKI loh. Dari biasanya kami mengulang dari GKI karena iya? dari GKI uangnya banyak. Oh, Ngerti kliwat. sih. Di Kita situ kesana juga itu bawa uang banyak, Bu, Iya, kemarin. siap-siap. Nah. Di situ juga kalau yang membeli kami yakin itu kan mempersembahkan Diberkati, buat ya? Tuhan. Pasti berkatnya luar biasa. Weh. Ayo datanglah. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk Ibu Bu Mur. Mur. Ini panitia. Bisik-bisik, Bu. Ini rahasia dapur sih. Tapi disiarkan. Berapa? Ya nanti siarannya. Iya, jadi semua tergerak. Pernah nggak lelang itu sampai hasilnya membuat sangat bunga? Artinya berapa rupiah? Oke, kita nggak gereja meningkis nganyar. Bisik-bisik, Bu. Berapa, Bu? Yang pernah fantastik terkumpul? 26 ya, Pak. Iya. Ya, kalau tahun kemarin itu sampai 26. Juta. Wow. Luar Sekarang biasa. Bu Indah bisik-bisik, Bu. Bisik-bisik Berapa apa? lelang kemarin, Bu? Isin lah. Oke, Iya. memang beda. Iya, memang Kalau beda sana kan ya. tradisi, kemudian lokasinya juga mendukung, Iya. hawanya mendukung. Jadi orang memang senang naik ke sana. Selain lelang, juga situasi sana kan memang mendukung. Nah, kalau lelang di kita kan panasan gitu kan. Iya. Mungkin Terus buahnya mungkin banyak wis duwe kabeh ya. Iya, kita Kebanyakan memang sudah. kadang kesulitan untuk mencari bahan yang untuk dilelang. Iya. Pak Bagus, saya nanya dulu. Iya. Ke Pak Bagus sebentar ya, Bu. Iya. Sabar ya, Bu. Iya. Ambil napas dulu, Bu. Iya. Pak Bagus, Iya. ada ndak larangan gitu ya, larangan barang-barang atau benda-benda apa gitu yang tidak boleh tuh dipersembahkan Iya. untuk apalagi untuk dilelang gitu. Karena nanti kan hasil lelangannya itu Untuk hasil gereja. lelangannya untuk gereja semua kan ya. Iya. Ya nggak ada yang kembali ke Panitia, supplier kan ya. enggak. Nggak ada ya. Nah, itu apa Pak Bagus? Iya. Ada nggak? Ya, sebenarnya ada juga yang harus menjadi perhatian kita. Karena namanya untuk pelelangan ini kan kita mengundangkan umum ya. Kearifan lokal diundangkan dari berbagai didominasi agama maupun dari saudara-saudara yang berbeda atau non keyakinan. Jadi kalau mereka banyak beli, kita harus ada punya untuk menjaga. Salah satu makanan ya kita orang Yang Kristen yang punya makanan yang suka B2, B1 itu harus B3, B12 disingkirkan. Ya. Tidak diperkenankan Oh, di situ ya. Iya, Oh, itu karena- larangan. Nah, atau jenis-jenis barang terlarang yang tidak boleh dijual belikan atau dibuat untuk persembahan seperti itu ya, karena pemerintah juga menyalahkan narkoba pun tidak boleh ya, Oh, itu iya, larangan. iya. Ya, tapi untuk di daerah sana memang ya kembali kepada pertanian dan ternak. Nah, di situ seperti tadi yang disampaikan Bu Ketua kami bahwa dari hasil bumi itulah yang disyukuri, kembali ke alam, tuju ke alam, mereka mencari dari alam dan kembalikan pada yang Khalik atau Tuhan. Oke. Nah, itu yang harus ditunjukkan. Iya, iya. Iya. Nah, sekarang ini Bu Murwati ketua panitianya, Bu. Jawab dengan serius. Serius banget. Oh, serius banget ya, Bu. Serius dan jujur. Sekaligus promosi, Bu. Iya. GKJ Pengalusan. Kapan sih mengadakan Riaya Undu-Undu
dan tekniknya itu nanti mau seperti apa, Iya. barang-barang apa yang dilelang, yang mungkin kan sudah ada nih barang-barang yang sudah dilelang. Silakan Ibu jawab Ya, dengan jujur. Ya, jujur banget Pak. Kalau untuk acara unduh-unduh tahun ini berarti tanggal minggu terakhir Pak. Tanggal 26. 26 Mei. Jamnya yang pertama adalah ibadah itu jam 7, Iya. kemudian dilangsungkan arak-arakan ke tepi ya, ke itu apa lapangan tepi ya, itu jam tempat 8. lelang. Gereja, ya. Rencananya jam 8, jam 9 nanti mulai pra-acara. Di situ nanti ada pengisian-pengisian, kemudian kami mengundang dari dinas, kemudian dari Pemda ya Pak, Iya. ya Pemda, dan juga dari Muspika ya, dari pokoknya dari bawah, dari desa sampai ke atasnya itu di sini ibu yang kita cintai. Woi. Weh. Ya, Ibu Ibu Tiwi, Bupati, ya, Ibu ah. Bupati, Weh. itu semoga besok bisa datang. Iya. Karena beberapa tahun panitia mengundang belum pernah didatangi. Oh. Jadi Bu Tiwi, besok harapan hadir, panitia nggih. kami, Ibu Tiwi kita yang kita cintai, Ibu Ya. Bupati, semoga besok datang di acara kami unduh-unduh di tanggal 26. Jamnya Mei. jam 8 Mei, minggu terakhir. Iya. Ya, bukan Mei depan tapi Oh, minggu bukan. besok. Iya. Iya. Oh, iya. Mau kelalen jan. Ulangi 26 Mei Iya. Bahasa Jawanya 2020. tanggal 6 likur bulan 5 tahun 2024. Nah, Ayo kuwe jam? iya jam 8. Nah. Ada bahasa Jawane jam 8 ran anak. Iya. Kuwe jam 8 kayak kuwe. Iya, kue, Ya. kayak kue. Ya. Acara ini Pak seperti biasa saya mengacu pada kegiatan unduh-unduh tahun yang lalu. Iya. Karena tahun yang lalu biasanya kalau ada catatan tersendiri. Jadi catatan itu untuk mengacu kegiatan tahun ini seperti Iya, itu. iya, iya. Ada lelangan, ada biasanya kalau bupatinya datang ya sambutan kayak gitu Iya. Pak. Ya acara yang pokoknya itu biasanya di Grebeg Gunung itu yang memang diteni-teni Pak lah Iya. sama saudara-saudara kita. Karena ya memang ada larangan dari GKJ, dari jemaat itu nggak boleh grebek Pak. Oh. Karena kita yang mempersembahkan masa Iya. grebek delek. Balik Oh. gendong. Ya masa Iya. jeruk makan jeruk. Iya. Ya, jadi Tapi kita GKJ Purbalingga boleh iya Bu? boleh banget. Ya yang penting jangan GKJ Pengalusan dipersembahkan masa diambil saja. Iya, Ya, iya. boleh ya. Itu bukan larangan tapi ya anjuran. Tapi tetap ada sadar Pak. Tapi Sadar dilarang lah ya Bu. Pasti, Pak. Bukan larang tapi anjuran tapi ya korolih ya Bu. Ya biasanya kayak kue Pak, kayak kue. Ya, seperti itulah kami mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tahun lalu gitu. Dengar-dengar katanya juga ada tampilan-tampilan paduan Iya. suara Iya. gereja. Apa saja, Bu? Tapi juga ada hadroh Oh, ya. oh iya, Oh, karena keren loh ini. di desa kami Pak, biarpun yang pinggir Gunung Slamet Pak, Iya. tapi juga menjadi desa toleransi. Keren Toleransi banget, antar Kek. umat beragama. Iya, Kenang apa nyong boleh ngomong toleransi? Iya. Pak nyong biasanya keceletot ngomongnya teloransi. Jadi siki genahna Iya. toleransi. iya. Ya Maju dulu ya, toleransi Bu. ya, maju Toleransi. toleransi. Luar Iya, biasa. iya. Jadi Jam. kami mengundang Pak hadroh. Mm-mm. Nanti kami juga selain hadroh kan itu untuk musim hadroh ya. Iya. Kami peringati, kami menikmati Pak. Mm-mm. Kami kan saling menghargai karena toleransi itu Iya, Pak. betul. Nah, terus nanti kami juga dari gereja kami juga menampilkan sebuah nyanyian yang Endai Sedulur itu Oh, iya. sudah menjadi ikon Lagu wajib. atau lagu wajib Iya, wong betul. GKJ. Nah, Endai Seduluran Bapak Ibu tahu sendirilah lagunya kan Iya. sing kepenak banget juga mengena banget kanggo Iya. wong sing bertoleransi. Iya, betul. Weh, luar biasa Mbok, Mbak. Ya, yang Tidak salah kita tidak mengundang. salah. Iya. Mereka yang hidup selalu Toleransi. Kui loh, harus ditanamkan betul-betul ya, Bu Pur ya. Wah, Ada luar pasar biasa juga Mbak. ini, ada pasar juga. Nah. Oh, ada pasar. Pasar UMKM. Oh ya, pasar UMKM. Oh ya, yang Pasar. lain daripada yang lain. Karena kami memang dekat dengan dinas, baik dinas pertanian, dinas UMKM dan juga ketahanan pangan. Karena kami berdekatan, kami ingin mengundang untuk Bulog. Rencana kami undang untuk bisa bazar di sana. Dan karena kenapa kami mengundang Bulog itu kan biasanya sembako ya. Ya. Karena
dari kami jemaat kan bazarnya sayur. Nah kami juga butuh yang dimakan di sana kan tidak itu menanam beras, menanam padi, Tapi di sana saya juga tidak menanam padi. Jadi kami cuman holti kultura, tahu kan holti lah, tanaman sayur mayur lah. Itu jadi kami ada sayur, nanti dari kota mendatangkan beras. Jadi nanti saya di sana jemaat beli beras, syukur berasnya murah. Biasanya kalau bulu kan murah sembakonya. Jadi kami datangkan untuk ketahanan pangan Pak lah. Biar di sana itu karena di sana juga saat ini kan beras larang Pak, alias mahal. Jadi seperti itu Pak. Dan juga karena kami juga ya semending-mending Pak punya grup atau punya paguyuban namanya Pawaningga, Paguyuban Wanita Tani Purbalingga. Kami juga mengundang ibu-ibu dari paguyuban kami karena kami juga biarpun kami ya memang secara SDM memang rendah, jangan bilang kalau pendidikan saya juga tidak kalah dengan yang S1 karena desa S1 dan D1 saya punya kalau digandeng SD. Kami juga dituakan di Pawaningga. Jadi besok juga karena di Pawaningga juga sebagai wadah untuk produksi KWT Sekabupaten Purbalingga. Jadi KWT Sekabupaten Purbalingga itu punya produksi masing-masing yang berasal dari lokal, dari pertanian. Nah, nantinya juga kami mengundang biar ikut berpartisipasi untuk meramaikan untuk bazar produksi dari lokal yaitu dari Pawaningga itu. Dan juga dari pertanian kami juga mau mengundang untuk ikut bazar juga Pak, biar di sana dewa induk Pak. Bazarnya kalau di pertanian biasanya bazar telur. Jadi kami juga mengundang untuk ikut partisipasi dari pertanian telur. Biasanya murah Pak, kalau di sana 30. Ayam kalau kampung ayam lehor. Di sana biasanya dijual 25, kan 5.000 lumayan Pak. Lumayan ya. Cuma kita di kota jangan beli ayam telur di sana. Kenapa sih? Jalannya rusak. Grong. Itu bagian besok Pak. Oh, bagian besok. Bagian besok ibu kita mau melihat Pak. Kayaknya sekarang lagi dipikirkan. Semoga dipikirkan dan dijalankan. Iki nganu endorse. Luar biasa banget ya Wak ya. Ini juga ketua KWT nasional, juara nasional. Iya, juara nasional juara siji loh. KWT ngerti KWT? Kelompok wanita tani. Gitu. Berarti kan ada kelompok lakon, nah ini kelompok wanita tani. Iya, begitu. Luar biasa banget ya. Terus bonedanya kayak apa Jajal? Kepribadian Jajal? Saya malu. Enggak lah. Jangan malu. Kayak gini. Ayo ditakoni genti. Ditakoni. Berproses. Unduh-unduhe Purbalingga. Oh iya. Karena Bu. Begini Pak, kalau kami kan ya memang di gunung kan ya serba antara SDM ya Pak, bilang lagi SDM banyak sekali kekurangan, tapi kan kalau kami hanya mengandalkan kuasa dari Tuhan Yesus. Cuman itu andalan kami, tidak ada andalan kepandaian yang kami sendiri punya itu tidak, tanpa Tuhan Yesus itu kami tidak bisa apa-apa. Lah kalau di sini kayak saya lihat Pak, semuanya itu sudah ada. Baik dari jemaatnya yang luar biasa, dari pendidikan dan sebagainya itu top markotop Pak. Amin. Diamini Wak. Amin. Jadi ya kami yakin besok unduh-unduh pasti juga luar biasa ya Pak. Aku ditakoni Jajal. Bagaimana Bu? Unduh-unduh di DKJ Purbalingga. Bagaimana Pak Bu? Di GKJ Purbalingga besok unduh-unduhnya. Oke, silakan dijelaskan Pak Umang. GKJ Purbalingga bagaimana unduh-unduhnya? Begini ya, sebenarnya saya malu dengan senior unduh-unduh kita ya. Berapa? 26 juta. Nah, kita dibagi berapa itu? Malu GKJ Purbalingga. Gereja yang besar ya. Oke. GKJ Purbalingga unduh-unduh akan dilaksanakan minggu besok tanggal 19 Mei. Biasa kita peserta atau yang ikut pawai itu kita kumpulnya di SMP Santo Boromius di PM. Jadi wilayah GKJ Timur, GKJ Purbalingga sisi timur itu ada Bancar, Kedung Menjangan, ada Purwosari dan juga Bukateja.
kumpul di Bergabung. SMP Santo Boromius atau PM jam 6:30. Kita setting dulu, kita urutkan barisan karena di depan sendiri nanti ada yang 3 gadis belia membawa spanduk tulisannya Rioyo Undu-Undu GKJ. Kita cari gadis, Pak. Yang masih belia, Kemudian di belakangnya nanti ada grup tek-tek buat menarik perhatian orang-orang yang lagi di jalan. Kemudian di belakang itu ada pagar ayu, ada 10 putri ayu dari GKJ Purbalingga. Di belakangnya ada pagar bagus yang membawa tumpeng. Kok tumpeng gunungan? Gunungan. Tumpengnya cilik banget lah, wah, tambah isin. Gunungan. Ada 2 gunungan. Jadi ada 8 pemuda, tapi kita siapkan 10. Mbok kesel, Pak. Kita kan tidak biasa kayak gini. Nah, itu terus di belakangnya diiringi warga. Jadi dari PM menuju ke gereja. Di gereja baru ibadah. Ibadah, selesai ibadah nanti gunungan itu diperebutkan, digerebek itu seperti sama. Pengalusan, kemudian hasil bumi yang dibawa oleh warga itu nanti kita lelang. Kita lelang, kemudian hasil lelang juga sama diserahkan dipersembahkan ke gereja. Jadi kemarin kalau nggak salah kita impas, Pak. Modal sekian, saya tidak perlu sebutkan, baline ya sekian kayak gitu. Orang Bati. Semoga tahun ini Bati ya. Iya, moga-moga ya. Kesadarannya lebih tinggi ya. Biar semangat loh kayak Bumur mau loh ya. Iya. Atau karena beliau kan mengundang-undang berbagai macam dinas ya, kita undang Disporapar. Disporapar juga. Kita nanti ngundang dinas malam untuk dekorasinya. Dinas Kamling ya. Orang dinas aja sudah di sini kan nggak usah diundang. Tapi keren banget ya, Pak ya. Ilmunya ini luar biasa loh. Saya sangat takjub ya dengan ternyata di pengalusan itu Rioyo Undu-Undu sudah memang dipersiapkan sedemikian rupa. Terus pesertanya juga ini bisa menjadi sebuah tujuan wisata ya, wisata gitu loh ya. Yang tadi itu kan mengusung kebudayaan Jawa dan juga ritual ya, kebiasaan di gereja gitu loh, memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita, bagaimana kita memberikan ucapan syukur seperti itu ya. Oke. Keren sekali. Saya tak baca dulu. Ya. Nah, berarti bahwa Riyaya Undu-Undu itu adalah bentuk ungkapan syukur, Pak. Betul. Kalau ucapan hanya di bibir, ungkapan syukur pada Tuhan. Riyaya Undu-Undu merupakan wujud suatu proses akulturasi. Nampak bahwa keberadaan agama tidak memudarkan budaya asli. Itu yang penting, Pak. Ya. Dan yang berikutnya, adanya kebudayaan justru menjadi salah satu cara untuk beribadah. Ritual keagamaan ini menjadi media dalam mempertahankan kearifan lokal. Oh, benar berarti mau. Oh iya. Iya dong. Jangan lupa. Ini ikuti agenda PHBK dalam rangka Riyaya Undu-Undu ya, bagi semuanya. Kalau yang dari Pengalusan mau datang ke GKJ Purbalingga ya boleh. Boleh. Semuanya. Ayo ikut. Dan kita bersama-sama berlomba-lomba tanda kutip nih. Berlomba-lomba tanda kutip mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam rangka Riyaya Undu-Undu ini. Gitu ya, Pak ya? Ya, Riyaya Undu adalah saatnya yang paling tepat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju? Setuju. Jangan lupa juga besok bisa kalau pas tanggal 26 semuanya ke Pengalusan ikut kita geruduk Pengalusan. Terus kita habisi apa yang ada di sana. Ayo datang yang ini soalnya kita disiarkan ke seluruh alam semesta. Oh iya. Iya, dunia sampai akhirat. alam gaib. Ternyata di sini bukan artis ya, tapi jadi artis ya. Oh iya. Kita turun ke bawah jadi artis. Ke bawah enggak artis. Kalau kembali ke gunung jadi artis lagi. Iya betul. Ke gunung jadi artis mana? Jadi artis mana? Kalau sini artis, di sana artis. Artis. Oke. Pemirsa, tetap tonton podcast kami. Tentu di channel YouTube GKJ Purbalingga. Iya, pokoknya kita terus tunggu untuk komennya,
apalagi subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa share-nya. di-share. Besok kalau sudah selesai mixingnya, waduh, saya kirimkan ke sana terus nanti di-share. Gumur langsung bisa Iya. viral ke sana ya. Dunia. Oke, baiklah, jangan lupa subscribe, like and comment. Oke, dadah.